Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Semuanya sehat kan? Semuanya bersuka cita di dalam Tuhan. Adik-adik, hari ini Kak Lia jadi apa ya? Lihat gak nih, Kak Lia pakai baju black. Kak Lia bawa tongkat. Kira-kira Kak Lia hari ini jadi apa ya? Ada yang bisa nebak gak? Kak Lia kasih clue ya. Clue number 1. Superhero ini, dia waktu sebelum dia menjadi superhero, dia mendapat super soldier serum. Menjadikan dia superhuman. Dia punya stamina, punya speed, punya strength yang hebat. Dan superhero hari ini yang Kak Pilia sedang mainkan, ini mempunyai kemampuan melakukan ilmu bela diri yang hebat. Adik-adik tahu Aikido? Adik-adik tahu Judo? Dia bisa membanting lawannya. Adik-adik tahu Jiu-Jitsu? Adik-adik tahu Karate? Shit. Superhero ini bisa semua, bahkan kungfu, kenpo, ninjutsu, semua ilmu bela diri dia bisa. Ada yang sudah tahu jawabannya? Dia biasa bawa senjata berupa tongkat yang bisa mengeluarkan electric shock. Siapa yang tahu? Wah, ada yang sudah mulai tahu nih, ada yang bisa nebak nih. Ada yang belum bisa? Oke. Dia adalah seorang agent yang hebat. Dia tergabung dalam Agent Shield. Salah satu dari anggota Avenger. Pasti udah tahu kan siapa dia? Hari ini Kak Pilia sedang bercerita tentang Black Widow. Natasha Romanoff. Orang Rusia yang menjadi Black Widow. Yang nama spy-nya dia adalah Black Widow. Adik-adik, Kak Lia mau ajak nyanyi dulu ya. Aku punya jagoan yang tiada lawan. Oke, kita nyanyi ya. Siap ya semua ya? Bangkit berdiri. Aku punya jagoan yang tiada lawan. Dia datang dari surga, tebus hidupku yang fana. Dia penolong yang setia, menjagaku senantiasa. Dari zaman dahulu sampai zaman now, sampai selamanya. Namanya Yesus, Yesus, Yesus. Dialah Yesus, Yesus, Yesus. Ku mau selalu hidup mengikut Dia, sebab Dialah Tuhanku. Sekali lagi. Aku punya jagoan yang tiada lawan. Dia datang dari surga, tebus hidupku yang fana. Dia penolong yang setia, menjagaku senantiasa. Dari zaman dahulu sampai zaman now, sampai selamanya. Namanya Yesus, Yesus, Yesus. Dialah Yesus, Yesus, Yesus. Ku mau selalu hidup mengikut Dia, sebab Dialah Tuhanku. Puji Tuhan, kita berdoa ya.
Kami bersyukur Tuhan karena kami punya jagoan yang bahkan melebihi kehebatan Black Widow. Yang bahkan melebihi kehebatan semua superhero yang ada di dunia. Kami punya Yesus yang menjadi jagoan kami. Yang menjadi superhero kami. Tuhan, hari ini kami ingin belajar sedikit tentang firman Tuhan. Tuhan tolong supaya kami boleh belajar firman Tuhan dengan cara yang menyenangkan. Tuhan, Kau berbicara kepada kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, ada yang masih ingat gak dengan jagoan yang ini nih? Jangan ketawa, kenapa jadi ketawa? Itu adalah Superman. Meskipun dia botak, tapi dia Superman. Jangan diremehkan. Ketawa terus Superman botak. Nanti Lause Yung dengar nanti Lause Yung ikut-ikut ketawa gimana. Nah, kalau yang ini nih, ada ingat nggak? Ting. Ini adalah Mrs. Incredible. Ingat gak Mrs. Incredible? Dia punya tubuh yang elastis. Dia bisa memanjangkan tangannya. Dia adalah seorang spy mata-mata yang sangat hebat. Wah, kalau Superman tadi punya apa? Dia punya super power strength. Dia bisa mengalahkan semua musuhnya. Dia bahkan ceritanya dia itu bisa punya kekuatan yang benar-benar super, bisa terbang, bisa kalau ditembak dia bisa kebal terhadap tembakan. Hebat ya. Adik-adik, kalau kita ngomong-ngomong soal superhero nih, Black Widow, Superman, Elastigirl, Mrs. Incredible, kemudian mungkin adik-adik punya superhero yang sekarang siapa? Ada yang miraculous, ada kemudian ya seperti Batman, seperti yang banyak sekali ada sekarang. Ternyata adik-adik superhero itu dari zaman dulu, zaman waktu di Alkitab itu kita sudah pernah ada di dalam Alkitab ini, sudah dicatat tentang superhero yang ada. Bahkan ada satu kitab yang khusus mencatat tentang superhero di dalam Alkitab kita. Ada orang-orang yang Tuhan pakai untuk menjadi pahlawan, untuk menyelamatkan bangsa Israel dari musuh-musuh mereka. Coba nanti adik-adik boleh ambil Alkitabnya, buka di dalam kitab Hakim-Hakim. Ya, Hakim-Hakim. Hakim-Hakim ini meskipun namanya hakim, tapi bukan seperti hakim yang ada di pengadilan yang memutuskan perkara, oke, kamu bersalah, oke, kamu bebas dari hukuman. Bukan. Hakim di sini adalah pemimpin yang menjadi perantara ketika terjadi masalah. Pemimpin ini, perantara ini bisa menjadi perantara antara bangsa Israel dengan Tuhan. Atau antara bangsa Israel dengan bangsa Israelnya sendiri. Antara satu orang dengan orang yang lain. Hakim-hakim ini juga dipakai Tuhan untuk menyatakan rencananya. Dipakai Tuhan untuk menjadi perantara saat Tuhan ingin berbicara kepada orang Israel. Cerita Kak Pilia hari ini adalah di dalam Hakim-hakim. Sebenarnya hakim-hakim hanya muncul kalau ada masalah. Berarti ada sesuatu masalah dong di Israel ini. Ya adik-adik, ada sebuah masalah yang sangat besar di Israel. Apa masalahnya? Ada sebuah siklus atau pola yang terus berulang terjadi, terus berulang. Siklus atau polanya adalah yang ini. Adik-adik kalau lihat nomor 1, itu ada bangsa Israel, dia berdosa. Bangsa Israel menyembah berhala dan mereka meninggalkan Tuhan. Maka kemudian yang nomor 2, saat bangsa Israel sudah berdosa, Tuhan menghukum bangsa Israel. Ya, Tuhan menghukum bangsa Israel dengan mengirim bangsa lain menindas mereka.
Saat kemudian sudah merasakan ditindas sama bangsa lain, bangsa Israel sangat tertekan. Mereka berseru, Tuhan tolong, Tuhan ampuni kami, Tuhan kami berdosa, ampuni kami. Maka kemudian Tuhan berbelas kasihan kepada bangsa Israel. Tuhan mengutus hakim untuk membebaskan bangsa Israel dari tekanan bangsa yang menjajah mereka. Dan kemudian hakim ini akan memimpin bangsa Israel untuk bertobat dan menang, dan mereka hidup damai dan tentram. Tapi adik-adik, saat mereka sudah hidup damai dan tentram, diulang lagi sama bangsa Israel. Mereka tidak belajar dari kesalahan mereka. Mereka tidak sepenuh hati bertobat. Saat hidup sudah damai, aman, tentram, mulailah mereka meninggalkan Tuhan lagi. Mulailah mereka berdosa lagi dengan menyembah allah-allah lain, dewa-dewa lain. Dan kemudian berulang lagi, akhirnya mereka jatuh ke dalam bangsa lain, ke penjajahan bangsa lain. Kemudian mereka minta tolong, kemudian akhirnya Tuhan tolong, mereka utus seorang hakim lagi. Hakim memimpin mereka hidup baik. Diulang terus, diulang terus. Adik-adik, kali ini Tuhan menghukum bangsa Israel dengan melalui bangsa Moab. Bangsa Moab mempunyai seorang raja namanya Raja Eglon. Adik-adik tahu? Dikatakan di Alkitab yang namanya Raja Eglon ini sangat gendut. Di Alkitab dikatakan Raja Eglon, rajanya bangsa Moab ini sangat gendut. Nah, tapi bangsa Moab menindas bangsa Israel selama 18 tahun. Tuhan membiarkan bangsa Israel ditindas oleh bangsa Moab selama 18 tahun. Ingat yang minggu lalu, ada disiplin dari Tuhan. Setelah ditindas 18 tahun, Tuhan tolong kami, ampuni kami berdosa, kami tidak akan lagi melakukan kesalahan yang sama, kami tidak lagi mau menyembah dewa-dewa lain. Tapi adik-adik, dengan mereka meminta ampun pada Tuhan, Tuhan berbelas kasihan lagi. Memang kasih Tuhan itu buat manusia tidak berkesudahan ya. Akhirnya apa? Tuhan mengutus seorang superhero yang menjadi hakim waktu itu, namanya adalah Ehud. Ehud dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Kak Bila bacakan di dalam ayat 15 ya. Hakim-hakim pasal yang ke-3 ayat yang ke-15. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan. Maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yakni Ehud, anak Gera, orang Benyamin, seorang yang kidal. Dengan perantaraannya, orang Israel biasa mengirimkan upeti kepada Eglon, Raja Moab. Ada sesuatu yang menarik adik-adik. Dikatakan ayahnya dia dari suku apa? Iya. Tapi ada sesuatu yang menarik. Dikatakan dia kidal. Adik-adik tahu enggak kidal artinya? Kidal itu artinya orang yang dominan menggunakan tangan kiri. Jadi kalau misalnya ya ada orang yang jabat tangan, dia keluar tangan kiri. Wah, ini kemungkinan orangnya kidal. Ada orang yang menulis dengan menggunakan tangan kiri, ini adalah orang kidal. Ada orang yang melakukan apa-apa kebanyakan dengan tangan kiri, main basket, main tenis dengan tangan kiri, ini adalah orang kidal. Left handed, orang yang dominan menggunakan tangan kiri. Kenapa kok ini penting? Kenapa ya ini penting? Kok sampai ditulis bahwa Ehud ini seorang yang kidal? Adik-adik, dia bukan orang sembarangan. Karena apa? Pada masa itu
Tangan kidal itu dianggap kurang baik. Ternyata orang yang mempunyai tangan yang kidal, yang banyak menggunakan tangan kiri, ini dianggap sebagai orang yang lemah, orang yang kurang dihargai, orang yang tidak mampu. Kenapa? Karena apa-apa dia pakai tangan kiri. Kadang kalau kita mau salaman kan, ayo salaman. Keluar tangan kiri, mama kan bilang apa? Salah, pakai tangan kanan. Yang kanan yang baik, yang kanan yang benar. The right hand is the right hand. Ngerti? Tangan kanan, tangan yang benar. Nah, kalau kemudian kita mau memberi barang ke seseorang, pakai tangan kiri, maka mama biasanya bilang apa? Pakai tangan yang kanan. Apa-apa yang kiri dianggap jelek, apa-apa yang kiri dianggap yang lemah. Ehud dipandang rendah oleh orang-orang Israel. Bahkan dia hanya apa? Dia hanyalah seorang suruhan. Dia itu seperti kurir gitu ya, seperti delivery man untuk mengantar upeti atau pemberian kepada Raja Eglon. Orang Israel dijajah oleh bangsa Moab, maka mereka harus memberi persembahan, harus memberi pemberian kepada Raja Eglon. Mereka keluarkan, mereka harus memberi harta-harta mereka, uang, perhiasan, semua yang baik mereka berikan kepada Raja Eglon. Karena apa? Mereka dijajah oleh bangsa Moab. Adik-adik pernah pikir enggak? Kenapa Tuhan pakai Ehud? Kenapa Tuhan enggak pakai aja orang yang enggak kidal, orang yang bukan orang yang lemah, orang yang bukan dianggap sebagai orang yang tidak berdaya, bukan dianggap orang yang rendah. Kenapa Tuhan enggak pakai aja orang-orang yang hebat-hebat waktu itu? Padahal pasti banyak orang Israel yang hebat. Kenapa Tuhan justru pakai Ehud yang dianggap lemah karena dia pakai tangan kiri? Ternyata Tuhan punya rencana loh adik-adik. Tuhan kita enggak sembarangan loh kalau menetapkan sesuatu. Tuhan punya rencana menyelamatkan bangsa Israel lewat Ehud yang kidal itu. Adik-adik tahu? Ehud dia membuat pedangnya sendiri. Dia buat pedang. Pedangnya enggak sepanjang ini. Pedangnya kira-kira mungkin hanya segini. Dan kemudian pedang bermata dua. Dia sudah siapkan pedang ini. Pedang ini dibawa di sebelah kanan. Adik-adik kalau pakai tangan kanan ya, misalnya Black Widow nih pakai tangan kanan nih. Nah, bawa pedangnya akan seperti ini, dia bawa tongkatnya. Kalau ada musuh yang datang mau menyerang dia langsung seret, gitu kan. Nah, tapi Ehud karena dia tangan kiri, maka dia taruh pedangnya di sebelah kanan. Untuk siap ditarik sewaktu-waktu. Nah, adik-adik, dengan Ehud taruh pedangnya di sebelah kanan, perhatikan, pengawal raja tidak tahu. Kak Lia yakin setiap orang yang mau menghadap raja harus melewati pemeriksaan yang berlapis-lapis. Dan mereka pasti diperiksa, di sebelah kanan ini, oh ada pedang. Wah, mereka pasti enggak boleh menemui raja. Nah, mereka diperiksa. Setiap orang sebelah kiri diperiksa, semuanya tidak ada pedangnya. Oke, mereka boleh menghadap raja. Padahal Ehud meletakkan pedangnya di mana? Di kanan. Ya. Akhirnya Ehud berhasil masuk. Dia mengantar upeti, mengantar hadiah untuk Raja Eglon. Nah, setelah selesai memberi hadiah, Ehud dan para pengantar upeti yang lain mereka pulang ke Israel. Wah, mereka pulang nih. Tapi Ehud di tengah-tengah jalan bilang gini, kalian semua pulang aja ke Israel, aku mau kembali ke Moab. Maka kemudian dia balik lagi ke Moab. Dia kembali lagi menemui Raja Eglon. Dia bilang gini, Raja, ada sebuah pesan rahasia. Pesan rahasia yang mau aku sampaikan. Langsung Raja Eglon bilang kepada semua pengawalnya, pengawal semuanya keluar. Semuanya keluar, tinggalkan aku sendiri. Wah, akhirnya Ehud punya kesempatan
berdua dengan Raja Eglon. Si Ehud bilang gini, Raja, ada firman Allah yang kubawa untuk tuanku. Wah, Raja Eglon yang gendut kan dari duduk tuh. Dia mau berdiri kan susah payah. Dia susah sekali dia berdiri. Kenapa berdiri? Karena dia tak dengar ada pesan dari Allah. Dari Allah, dari dewa, dari orang-orang yang penting. Dia harus berdiri. Maka dia berdiri dengan susah payah. Begitu Raja Eglon sudah berhasil berdiri, Ehud menghunus pedangnya. Dan dia menikam perut Raja Eglon yang gendut itu. Adik-adik, Raja Eglon mati. Ehud keluar dari ruangan itu, dia kunci ruangannya, dia pulang ke Israel. Tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang sedang terjadi. Semua pengawal ada di luar. Mereka ketok-ketok, raja. Tidak ada suara. Mungkin raja sedang buang air. Oke, mereka tunggu. Ketok-ketok lagi, raja. Setelah sekian lama kok masih belum ada suaranya. Maka mereka membuka pintu kamar raja. Apa yang mereka temukan? Raja sudah mati karena ditusuk dengan pedang oleh Ehud. Adik-adik, saat itu situasi Moab menjadi sangat kacau. Karena mereka tidak punya seorang raja yang memimpin. Di tengah-tengah kekacauan itu, Ehud kumpulkan orang-orang Israel. Kita serang Moab. Maka kemudian benar, mereka kumpulkan semua tentara orang-orang Israel yang bisa berperang. Dan mereka menyerang bangsa Moab yang dalam kekacauan itu. Israel menang. Mereka mengalahkan bangsa Moab. Dan akhirnya mereka bebas dari penindasan bangsa Moab. 18 tahun mereka hidup dijajah oleh bangsa Moab. Dan hari itu saat Ehud memimpin mereka berperang, mereka bebas dari penjajahan, bebas dari tekanan bangsa Moab. Dan dikatakan di Alkitab selama 80 tahun. 80 tahun Tuhan memberikan ketentraman, kedamaian, keamanan kepada bangsa Israel. Wow, adik-adik lihat. Bangsa Israel itu sudah kelewat batas. Mereka itu tidak setia pada Tuhan. Maka mereka dihukum Tuhan 18 tahun. Tapi setelah itu Tuhan memberi mereka masa aman damai selama 80 tahun. Ingat, ada disiplin dan ada kasih Tuhan. Ehud yang terbatas, Ehud yang direndahkan, dianggap punya kelemahan. Tapi Ehud mau taat, dia mau percaya dan dia mau dipakai oleh Tuhan. Dia benar-benar dipakai Tuhan untuk membawa pembebasan bagi bangsa Israel. Kasih Tuhan tidak terbatas. Tapi Tuhan dengan kasihnya yang tidak terbatas itu tetap mengampuni umatnya. Bahkan memberi kemenangan kepada orang-orang Israel. Ayat hafalan kita punya sebuah ayat hafalan yang baru. Diambil dari Mazmur pasal 130 ayat yang ke-7. Kita buka ya. Mazmur 130 ayat 7. Berharaplah kepada Tuhan hai Israel. Sebab pada Tuhan ada kasih setia. Dan ia banyak kali mengadakan pembebasan. Sekali lagi, berharaplah kepada Tuhan hai Israel. Sebab pada Tuhan ada kasih setia. Dan ia banyak kali mengadakan pembebasan. Walaupun kita sudah kelewat batas. Tapi Tuhan Allah menggunakan orang-orang yang terbatas. Bahkan mungkin Tuhan bisa pakai kita yang terbatas ini. Untuk menyatakan kasih-Nya yang tidak terbatas. Adik-adik kita nyanyikan lagu kasih
Allah. Kasih-Nya yang melupakan pelanggaran. Kasih-Nya yang walaupun Maha tahu tapi Dia tidak mengingat dosa kita. Kasih yang melupakan pelanggaran, walau Maha tahu tak diingatnya. Allah hapuskan segala kesalahan, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Puji Tuhan, sebab kasih-Nya sempurna. Kasih-Nya baru setiap pagi, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Kasih yang melupakan pelanggaran, walau Maha tahu tak diingatnya. Allah hapuskan segala kesalahan, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Puji Tuhan, sebab kasih-Nya sempurna. Kasih-Nya baru setiap pagi, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Adik-adik, kita siapkan bejana untuk Tuhan, kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita masuk dalam doa. Tuhan, sungguh kami bersyukur karena kasih-Mu Tuhan. Meskipun seringkali kami terlewat batas Tuhan, kami berdosa di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan pakai orang-orang yang terbatas. Tuhan pakai kami yang terbatas ini untuk kami boleh menyatakan kasih Tuhan yang tidak terbatas itu. Terima kasih Tuhan karena kasih-Mu yang sungguh tidak terbatas untuk kami. Terima kasih karena kasih-Mu yang selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkatilah ibadah kami. Biarlah setiap kami yang mengikuti ibadah hari ini, kami boleh mendapat berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, jangan lupa pesannya Kak Pilia. Stay safe, stay healthy, stay at home. Don't forget to keep praying. And God bless you all. Bye-bye.